Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's life today? I hope you all very well. Here we are from group 6. We'll explain about existential therapy. Before that, in group 6 there are 3 people here. Namely, me is Anissa Rismawati, Menteri Dwi Cahya Anggraini, and M. Firdaus Apriansyah. So let's see our explanation about existential therapy from book with the title Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy by Kirat Corey. Check it out. Before entering the main explanation, first let me introduce about existential therapy. In the book, I found a sentence like this. Existential therapy is more a way of thinking than any particular style of practicing psychotherapy. Existential therapy can best be described as a philosophical approach that influences a counselor practice. This approach is grounded on the assumption that we are free and therefore responsible for our choice and action. Artinya adalah terapi eksistensial lebih merupakan cara berpikir daripada gaya praktik psikoterapi tertentu. Terapi eksistensial dapat digambarkan sebagai pendekatan filosofis yang mempengaruhi praktik konselor. Perkataan ini didasarkan pada asumsi bahwa kita ini bebas dan karena itu bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan kita. Jadi dapat kita pahami bahwa terapi eksistensial ini lebih merupakan gaya berpikir dibanding dari teknik suatu terapi. Adapun cara berpikir dari terapi eksistensial ini yaitu memahami tentang filosofis manusia, yaitu dimana bagaimana keberadaan manusia di dunia, bagaimana manusia menjadi manusia yang utuh dan apa makna menjadi manusia itu sendiri. Dan dalam eksistensial terapi juga menggunakan pendekatan yang berdasarkan pada asumsi bahwa manusia ini merupakan makhluk yang bebas, ya, dimana bebas untuk melakukan menentukan pilihan atas dirinya sendiri, namun tidak terlepas dari tanggung jawab atas pilihan yang telah dipilih tersebut. Adapun dasar atau landasan premis dari terapi eksistensial yaitu a basic existential premise is that we are not victims or circumstance because to a large extent we are what we choose to be. One of the aims of existential therapy is to challenge people to stop deceiving themselves regarding their lack of responsibility for what's happening to them and their excessive demands on life. So the therapeutic basic test is to encourage client to explore their option for creating a meaningful existence. Yang artinya adalah dasar premis eksistensial adalah bahwa kita ini bukan korban keadaan karena sebagian besar kita adalah apa yang kita pilih. Salah satu tujuan terapi eksistensial adalah untuk menantang orang untuk berhenti menipu diri sendiri karena tentang kurangnya tanggung jawab atas apa yang terjadi pada diri mereka dan tuntutan hidup yang berlebihan. Jadi dasar terapis adalah mendorong klien untuk mengeksplorasi pilihan mereka untuk menciptakan keadaan yang bermakna. Jadi maksudnya adalah sama seperti yang sebelumnya saya sebutkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini merupakan hasil dari pilihan manusia itu sendiri. Jadi di sini terapi eksistensial bertujuan untuk membantu klien dalam mengevaluasi diri, kemudian melihat kembali cara mereka dalam menjalani kehidupan, kemudian mengeksplorasi pilihan-pilihan mereka untuk menciptakan masa depan yang mungkin lebih baik dan lebih bermakna dari yang sebelumnya. After we know about what is existential therapy, now we can move to historical of philosophy and existentialism. About historical philosophy and existentialism atau latar belakang sejarah filsafat dan eksistensialisme. In the book Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, written like this.
The existential therapy movement was not founded by any particular person or group, but existential therapy arose spontaneously in the different parts of Europe and among different schools of psychology and psychiatry in the 1940 and 1950. It grew out an effort to help people resolve the dilemmas of contemporary life, such as an isolation, alienation, and meaninglessness. Jadi artinya adalah gerakan terapi eksistensial tidak didirikan oleh orang atau kelompok tertentu, tapi terapi eksistensial ini muncul secara spontan di berbagai negara Eropa dan diantaranya dari berbagai sekolah psikologi dan psikiatri pada tahun 1940 dan 1950. Itu tumbuh sebagai upaya untuk membantu menyelesaikan dilema kehidupan kontemporer seperti isolasi, keterasingan, dan ketidakberartian. Jadi artinya di sini itu terapi eksistensial ini tidak dibangun oleh salah satu individu maupun kelompok, namun berdiri karena pengaruh pemikiran sejumlah filsafat dan penulis pada abad 19, sehingga dengan pemikiran tersebut spontan lahir karena untuk mengurai atau menyelesaikan dilema pada masa saat itu mengenai keberadaan dan keterbatasan, contohnya seperti keterasingan dan ketidakberartian, sehingga melalui hal tersebut lahirlah pemikiran-pemikiran mengenai filsafat eksistensial. The next is about key figures of contemporary existential psychotherapy was influenced by a number of philosophers and writers during the 19th century, such as Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, and Martin Buber. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh tentang tokoh kunci terapi eksistensial di kontemporer, maka kita perlu mengetahui mengenai filosof maupun penulis pada abad 19 yang mempengaruhi pemikiran para tokoh terapi eksistensial, yaitu seperti Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, and Martin Buber. Berikut ini adalah pemikiran para filosof dan penulis mengenai eksistensialisme. The first is about according to Søren Kierkegaard. There is existential anxiety associated with making basic decisions about how we want to live. So becoming human is a project, and our task is not so much to discover who we are to create ourselves. Artinya adalah ada kecemasan eksistensial yang terkait dengan membuat keputusan dasar tentang bagaimana kita ingin hidup. Jadi menjadi manusia adalah suatu proyek dan tugas kita bukanlah menemukan siapa diri kita untuk menciptakan diri kita sendiri. Jadi artinya adalah di mana kecemasan eksistensial ini ada untuk membantu manusia dalam membuat keputusan dasar bagaimana kita ingin hidup gitu. Adapun dalam pandangan Kierkegaard sendiri, ada 3 tahapan manusia dalam bereksistensi, yaitu yang pertama adalah tahap estetik, yang kedua tahap etik, dan yang ketiga adalah tahap religius. Yang pertama yaitu tahap estetik, yaitu dimana ketika manusia ini merasa bebas dan tidak terikat gitu. Adapun mereka menganggap bahwa aturan moral yang ada itu hanya untuk membatasi diri mereka untuk melakukan kepuasan dan kesenangan diri mereka. Tapi ketika mereka tidak lagi menemukan kepuasan ataupun kenikmatan dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan, di situ mereka mulai cemas dan putus asa dan sadar bahwa ternyata apa yang mereka inginkan ini bukan dari diri mereka sendiri, melainkan dari luar dirinya gitu. Kemudian yang kedua yaitu tahap etik, yaitu ketika manusia mulai sadar bahwa aturan moral ada itu penting dan bertujuan untuk apa, yaitu untuk membimbing dan mengarahkan manusia di kehidupan. Adapun
pada saat ini juga manusia akan mulai merasa putus asa dan cemas karena mereka merasa bahwa aturan yang ada sekarang itu terlalu universal gitu, tidak bisa disamaratakan atau sifatnya itu tidak kekal gitu dibanding dari aturan Tuhan ya. Yang ketiga itu tahap religius, yaitu dimana ketika manusia ini sudah mulai sadar dan mulai tidak lagi menggunakan standarisasi moral, namun mereka menggunakan pendekatan iman kepada Tuhan, sehingga pada tahap ini manusia akan terbebas dari kecemasan dan ketakutan. Yang selanjutnya adalah menurut Friedrich Nietzsche yang berkata bahwa existentialism is if we release ourselves by giving free rein to our will to power. Yang artinya adalah eksistensialisme adalah jika kita melepaskan diri kita sendiri dengan memberikan kebebasan pada kehendak kita untuk berkuasa. Artinya kehendak kita untuk berkuasa adalah kehendak untuk memahami diri sebagai manusia, menguasai kelemahannya dan menghancurkan dirinya untuk menjadi manusia yang bebas. Adapun pada hal yang sama, Nietzsche beranggapan bahwa moral itu juga dapat menghambat eksistensi manusia dalam memahami dirinya sepenuhnya gitu. Bahkan ada satu pemikiran juga yang mungkin sering kita dengar yaitu seperti ini: Tuhan kita telah mati, kita yang telah membunuhnya. Nah, pada kalimat tersebut ia menekankan bahwa dengan adanya Tuhan, maka manusia ini tidak bisa independen dan selalu bergantung pada Tuhan tersebut. Maka menurut Nietzsche ini, Tuhan ini perlu dilenyapkan gitu, karena agar tidak menghambat manusia dalam bereksistensi maupun berkehendak. Jadi kesimpulannya adalah di sini Nietzsche menolak setiap bentuk model Tuhan yang para penganutnya ini merasa mendapat jaminan dalam memahami diri dan dunianya, akan tetapi ia berpendapat atau berpemikiran bahwa manusia telah memiliki kekuasaan sendiri, memiliki kehendak sendiri dalam menentukan kehidupannya dan tidak bergantung dalam memahami dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah the next is Martin Heidegger. The subjective experience of being human that was expressed by Kierkegaard and Nietzsche developed into a 20th century method to studying experience that is called phenomenology, which means remind us that we exist in the world and should not try to think ourselves as beings apart from the world into which we are thrown. Phenomenologies presented by Heidegger provides a view of human history that does not focus on past events, but motivates individuals to look forward to authentic experience that are yet to come. Yang artinya adalah pengalaman subjektif menjadi manusia yang diungkapkan Kierkegaard, dan Nietzsche berkembang menjadi metode abad ke-20 untuk mempelajari pengalaman yang disebut fenomenologi, yang berarti mengingatkan kita bahwa kita ada di dunia dan tidak boleh mencoba menganggap diri kita sebagai makhluk yang terpisah dari dunia tempat kita dilemparkan. Fenomenologi yang dikemukakan oleh Heidegger memberikan pandangan tentang sejarah manusia tidak berfokus pada peristiwa masa lalu, tetapi memotivasi individu untuk menantikan pengalaman otentik yang belum datang. Artinya adalah di sini menurut Heidegger manusia itu tidak menciptakan dirinya sendiri, namun ia dilemparkan pada suatu keberadaan. Artinya adalah meskipun keberadaan manusia ini tidak diadakan sendiri atau bisa dikatakan terlempar ke dunia, manusia masih tetap harus bertanggung jawab atas keberadaannya itu. Sebagai gambarannya adalah ketika kita ini lahir di dunia bukan karena keinginan kita gitu, tapi ketika kita lahir di dunia, maka kita bertanggung jawab atas kehidupan kita sekarang ini gitu. Jadi dalam artian adalah kita harus bertanggung jawab atas apa yang telah
terlemparkan kepada kita gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Jean-Paul Sartre yang bunyinya seperti ini, the existence of space between of our past and now frees us to choose what we will, and to choose is to become commit, that is the responsibility, the other side of freedom. Yang artinya adalah adanya ruang antara masa lalu dan masa kini yang membebaskan kita untuk memilih apa yang kita mau, dan memilih adalah berkomitmen, itulah tanggung jawab yang merupakan sisi lain dari kebebasan. Jadi tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa Jean-Paul Sartre ini merupakan filosofis ateis. Jadi dia beranggapan bahwa Tuhan itu tidak ada, atau sekurang-kurangnya menganggap bahwa manusia ini bukanlah ciptaan Tuhan. Maka ia menemukan bahwa eksistensi manusia itu mendahului esensinya. Padahal seperti yang sudah biasanya itu esensinya terlebih dahulu sebelum dari keberadaannya atau eksistensinya. Kemudian menurut Sartre juga manusia ini merupakan makhluk yang bebas. Jadi karena manusia ini merupakan makhluk yang bebas, maka ia harus menentukan harus berbuat apa untuk dirinya sendiri dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut serta menjalankan eksistensinya pada konstruksi itu. The next is Martin Buber. He said that we humans live in kind of betweenness, that is, there is never just an I but always an other. The I, the person who is the agent, change depending on whether the other is an it or a thou. Artinya adalah dia mengatakan bahwa kita manusia hidup dalam semacam keberantaan, yaitu tidak pernah hanya ada aku, tetapi selalu ada yang lain. Aku, orang yang menjadi agen, berubah bergantung pada yang lain, adalah itu atau engkau. Artinya adalah di sini manusia itu tidak bisa hidup sendiri, namun selalu ada hubungannya atau selalu ada relasi dengan apapun itu. Adapun relasi yang di sini disebut adalah I, it, dan I, thou. Contohnya I, thou adalah ketika hubungan manusia dengan Tuhan, ketika manusia ini menerima Tuhan dengan tanpa bukti yang objektif. Namun di hubungan I, thou ini bisa berubah menjadi I, it karena sebab. Contohnya contohnya adalah I, thou menerima Tuhan tanpa bukti, dan itu bisa turun menjadi I, it ketika manusia itu merasakan kemalangan atau adanya kerenggangan dengan Tuhan. Maka ketika manusia ini mengalami kerenggangan pada hubungan I, thou, maka hubungan tersebut bisa turun menjadi I, it. The next is Ludwig Binswanger. He used a phenomenological approach to explore significance features of the self, including choice, freedom, and caring. Binswanger accepted Heidegger's action that we are thrown in the world. However, this thrownness does not release us from the responsibility of our planning to our future, for the future. Yang artinya adalah dia menggunakan pendekatan fenomenologis untuk mengeksplorasi fitur signifikan dari diri, termasuk pilihan, kebebasan, dan kepedulian. Binswanger menerima gagasan Heidegger bahwa kita ini dilemparkan ke dunia, namun lemparan ini tidak melepaskan kita dari tanggung jawab merencanakan masa depan. Jadi dalam pandangan Binswanger ini kurang lebih sama seperti pandangannya dari Heidegger, bahwa manusia ini terlempar ke dunia namun tidak terlepas dari tanggung jawab dalam menentukan kehidupannya di dunia ini gitu, dalam artian bahwa manusia bebas untuk menentukan kehidupannya sendiri, menentukan pilihannya sendiri dalam berkehidupan, sehingga manusia ini berkehidupan sesuai dengan pilihannya, tapi tidak terlepas juga dari segala konsekuensinya.
The next is philosophy of existentialism according to Medard Bors. Here, Bors made reference to the Dasein, or being in the world, which pertains to our ability to reflect on life events and attribute meaning to these events. So in the practice, the therapist must enter the client's subjective world with a presupposition that will carry in the way of his experiential understanding. Jadi artinya adalah Medard Bors ini mengacu pada Dasein atau keberadaan di dunia yang berkaitan dengan kemampuan kita untuk merenungkan peristiwa kehidupan dan mengaitkan makna dengan peristiwa tersebut. Jadi dalam praktiknya terapis harus memasuki dunia subjektif klien tanpa prasangka. Apa sih yang dimaksud dengan Dasein di sini? Dasein adalah ada di dunia atau keterbukaan dalam menerima dan merespon terhadap apa yang ada dalam kehadirannya gitu. Adapun di sini eksistensi manusia oleh Medard Bors ini ada 3 wilayah, yaitu yang pertama Umwelt, yang kedua yaitu Midweight dan Eigenweight. Untuk Umwelt sendiri adalah ketika manusia memiliki kesadaran diri untuk berhubungan dengan lingkungannya, sedangkan Midweight adalah hubungan interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya. Kemudian untuk yang Eigenweight yaitu kesadaran manusia untuk berinteraksi dengan dirinya sendiri. After we know about historical about existentialism and philosophy, so now we move to key figures in contemporary existential psychotherapy. Key figures of contemporary existential psychotherapy was influenced by a number of philosophers and writers during in the 19th century. Those of key figures of contemporary existential psychotherapy are Viktor Frankl, Rollo May, James Bugental, and Irvin Yalom. Nah, di sini tokoh terapi psikoterapi itu tokoh psikoterapi pada era kontemporer ini dipengaruhi oleh pemikiran dari filsafat maupun dari penulis pada abad 19 yang telah kita bahas sebelumnya. Gitu. Mari kita bahas lebih lanjut. The first is Viktor Frankl. Frankl developed logotherapy, which means therapy through meaning. Frankl's philosophical model set light on what it means to be fully alive, which means to be alive encompasses the ability to take hold of life day by day as well as find meaning suffering. Artinya adalah Frankl mengembangkan logoterapi yang berarti terapi melalui makna. Model filosofis Frankl menjelaskan apa artinya hidup sepenuhnya, yang berarti hidup mencakup kemampuan untuk menjalani hidup hari demi hari serta menemukan makna penderitaan. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa Frankl ini merupakan psikiater dan juga sebagai saksi keganasan di kamp keganasan Nazi pada tahun 1942 dan 1945. Nah, pada saat ia di kamp Nazi ini, ia menemukan makna hidup melalui keganasan dari kamp tersebut, di mana ia telah merasakan kehilangan nyawa yang berarti bagi ia, yaitu dari nyawa orang tuanya, saudara laki-lakinya, bahkan istrinya yang sedang hamil pun dibunuh oleh Nazi gitu. Dari situlah kemudian Frankl mulai menemukan atau melahirkan psikoterapi yang disebut dengan logoterapi, di mana logoterapi sendiri menggunakan makna hidup untuk sebagai menggerakkan hidup manusia dalam memaknai hidup tersebut gitu. Adapun landasan dari logoterapi itu ada 3, yaitu kebebasan berkeinginan atau freedom of will, yang kedua keinginan akan makna yaitu will to meaning, dan makna hidup atau meaning of life. The second is Rollo May. According to May, it takes courage to be, and our choice determine the kind of person we become. And there is a constant struggle within us, which is between the security of dependence and the delights and pains of growth. Artinya adalah, menurut May, dibutuhkan keberanian untuk menjadi, dan pilihan kita menentukan orang seperti apa kita nantinya. Dan ada perjuangan konstan dalam diri kita, yaitu antara ketergantungan dan kesenangan,
rasa sakit pertumbuhan. Nah, kita juga perlu tahu nih apa yang pernah dialami Rollo May pada tahun 1939. Di sini ia pernah mengalami yaitu namanya penyakit TBC selama 3 tahun. Pada saat itu pula dia juga mengembangkan pandangan tentang sifat alami dari manusia, di mana penyakit ini dapat mengambil keuntungan dari perasaan tidak berdaya dan sikap positif manusia. Artinya adalah ketika manusia ini memiliki keyakinan untuk sembuh, maka kemungkinan besar adalah pada kesembuhan. Tapi apabila keyakinan atau manusia ini dipenuhi oleh kecemasan dan kekhawatiran, maka kemungkinan besar juga ia dibawa untuk pada kematian. Jadi untuk bisa melalui kesembuhan, untuk memperjuangkan dirinya dari penyakit, maka manusia ini memiliki peran atau partisipasi aktif dalam pengobatannya, yaitu melalui semangat akan kehidupan. Adapun konsep dasar dari Rollo May itu ada 2. Yang pertama, being in the world dan non-being. Apa sih bedanya antara being in the world dan non-being? Nah, untuk yang being in the world yaitu adalah pada dasarnya manusia ini memiliki kecemasan dan kekhawatiran pada dirinya. Kecemasan itu muncul dari mana? Yaitu ketika dia tidak dapat memahami dirinya, tidak dapat menjalin hubungan dengan orang lain, dan merasa dirinya ini terpisah dari alam. Nah, kemudian untuk yang non-being adalah ketika manusia ini sudah sadar bahwa ia adalah makhluk hidup, namun masih ada ketakutan yang mengikuti dirinya, yaitu ketakutan akan kehampaan dan kematian. The next is James Bugental. According to Bugental, the central concern of therapy is to help clients examine how they have answered life existential question and to challenge them to revise their answer to begin living authentically. Artinya adalah, menurut Bugental, perhatian utama terapi adalah membantu klien memeriksa bagaimana mereka telah menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial kehidupan dan menantang mereka untuk merevisi jawaban mereka untuk memulai hidup yang secara otentik. Artinya adalah menurut Bugental ini melakukan pendekatan di mana yang pendekatan tersebut dilakukan pada saat terapi dengan mendalami sisi subjektif pengalaman dari klien, sehingga dengan mengikuti alur tersebut terapis berperan untuk mempertanyakan apakah apa yang dilakukan oleh klien itu sudah benar dan menantang mereka untuk merevisi jawaban mereka untuk memulai hidup yang secara otentik. The next is Irvin Yalom. Yalom has developed an existential approach to therapy that focuses on 4 givens of existence, or ultimate human concern, such as death, freedom, and responsibility, existential isolation, and meaninglessness. Yang artinya adalah Yalom telah mengembangkan pendekatan eksistensial untuk terapi yang berfokus pada 4 pemberian keadaan atau 4 pemberian keadaan atau perhatian utama manusia, yaitu kematian, kebebasan dan tanggung jawab, isolasi eksistensial, dan ketidakbermaknaan. Nah, dari sini menurut Yalom ada 4 isu utama yang berhubungan dengan terapi eksistensial, yaitu apa aja? Tadi itu kematian, kebebasan dan tanggung jawab, isolasi, dan ketidakbermaknaan. Jadi semua masalah psikologi ini yaitu berasal dari 4 isu ini. Nah, adapun solusinya itu apa? Yaitu dengan dengan penerimaan dan pemahaman permasalahan tersebut, sehingga akan membawa kita pada kelegaan bagi seseorang dan dapat mengisi kehidupannya dengan penuh makna. Jadi dapat dilihat bahwa tugas terapi di sini yaitu untuk membantu klien untuk dapat merealisasi masalah eksistensinya, kemudian membangkitkan pada refleksi filosofis tentang masalah tersebut dan menginspirasi seseorang untuk membuat pilihan hidupnya agar menjadi yang lebih baik. Nah, the next is explanation about key concept, view of human nature in existential therapy. The existential
The existential movement stands for respect for the person, for exploring new aspects of human behavior, and for divergent methods of understanding people. It uses numerous approaches to therapy based on its assumptions about human nature. The current focus of the existential approach is on the individual experience of being in the world alone and facing the anxiety of isolation. Artinya adalah gerakan eksistensial berdiri untuk menghormati orang, untuk mengeksplorasi aspek baru dari perilaku manusia, dan untuk metode yang berbeda dalam memahami orang, di mana menggunakan banyak pendekatan untuk terapi berdasarkan asumsinya tentang sifat manusia. Fokus pendekatan eksistensial saat ini adalah pengalaman individu berada di dunia dan menghapus kecemasan isolasi. Artinya adalah di sini terapi eksistensial itu bertujuan apa? Untuk memahami klien, dalam membantu klien untuk meluaskan kesadaran dirinya dan membantu klien dalam menghadapi kecemasannya. Adapun tujuan dari terapi eksistensial ini melalui pendekatan yang berlandaskan pada konsep-konsep dan asumsi-asumsi manusia itu sendiri. Nah, the next is, what is dimension of the human condition? Nah, the basic dimension of human condition according to the existential approach include: one is the capacity of self-awareness atau kapasitas kesadaran diri. Yang kedua adalah freedom and responsibility, yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah creating one's identify and establishing meaningful relationship with others, yang artinya adalah menciptakan identitas diri dan membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain. Yang keempat adalah the search for meaning, purpose, values, and goals, yang artinya adalah pencarian makna, maksud, nilai, dan tujuan. Yang kelima adalah anxiety as a condition of living, yang artinya kecemasan sebagai kondisi hidup. Dan yang terakhir adalah awareness of death and non-being, artinya adalah kesadaran akan kematian dan ketidakberadaan. Nah, the first is capacity for self-awareness atau kapasitas kesadaran diri. We can choose either to expand or to restrict our consciousness, because self-awareness is at the root of most other human capacities. The decision to expand it is fundamental to human growth. Artinya adalah kita dapat memilih untuk memperluas dan membatasi kesadaran kita karena kesadaran diri adalah akar dari sebagian besar kapasitas manusia lainnya. Keputusan untuk mengembangkannya sangat penting bagi pertumbuhan manusia. Nah, perlu diketahui bahwa kesadaran diri di sini adalah maknanya suatu kesanggupan seseorang ketika ia untuk mampu berpikir dan memutuskan. Nah, siapa yang dapat mengatur kesadaran dirinya? Yang dapat mengatur kesadaran dirinya adalah diri kita sendiri gitu. Jadi ketika manusia ini memiliki kesadaran, maka ia juga memiliki kebebasan dalam menentukan sebuah pilihannya, di mana pilihan tersebut apa berarti bagi pertumbuhannya gitu. Nah, the next is how to increase our capacity to live fully as we expand our awareness in the following areas. The first is we are finite and do not unlimited time to do what we want in life. Artinya adalah kami terbatas dan tidak terbatas waktu untuk melakukan apa yang kita inginkan dalam hidup. Jadi ketika kita menyadari bahwa hidup kita singkat, maka kita juga memiliki kesadaran dalam hidup kita. Yang kedua adalah we have the potential to take action or not to act. Inaction is a decision. Artinya adalah kita memiliki potensi untuk mengambil tindakan atau tidak bertindak. Tidak bertindak adalah keputusan. Jadi kita itu memiliki pilihan apakah kita mau bertindak ataupun tidak gitu. Kemudian yang ketiga adalah we choose our action and therefore we can petily create our own destiny. Artinya adalah kami memilih tindakan kami dan karena itu kami dengan sabar dapat menciptakan takdir kami sendiri. Jadi yang menciptakan takdir adalah siapa? Yaitu kita sendiri. Yang keempat adalah
Meaning is the product of discovering how we are thrown or situated in the world and then through commitment living creatively. Artinya makna adalah produk penemuan bagaimana kita dilempar atau ditempatkan di dunia dan kemudian melalui komitmen hidup secara kreatif. Artinya adalah seperti yang mungkin yang sebelumnya saya jelaskan mengenai terlempar di dunia. Jadi output dari terlempar di dunia ini yaitu adalah makna. Kemudian di mana melalui makna tersebut kita dapat berkomitmen hidup secara kreatif. Yang selanjutnya adalah as we increase our awareness of the choices available to us, we also increase our sense of responsibility for the consequence of the choice. Artinya adalah saat kita meningkatkan kesadaran kita tentang pilihan yang tersedia bagi kita, kita juga meningkatkan rasa tanggung jawab kita atas konsekuensi dari pilihan tersebut. Jadi, di samping kita memiliki kesadaran untuk membuat pilihan, bebas dalam membuat pilihan, maka kita juga mendapat tanggung jawab dalam menghadapi dari pilihan tersebut. Yang kesekian yaitu we are subject to loneliness, meaningless, emptiness, guilt, and isolation. Artinya adalah kami adalah pokok untuk kesepian, tidak berarti kekosongan, rasa bersalah, dan isolasi. Jadi artinya adalah ketika kita mengalami kecemasan-kecemasan tadi ini, artinya bahwa kita sendiri juga yang menciptakan rasa kesepian, tidak berarti kekosongan, rasa bersalah, dan isolasi. Yang terakhir adalah we are basically alone, yet we have an opportunity to relate to other beings. Artinya kami pada dasarnya sendirian, namun memiliki kesempatan untuk memulai berhubungan dengan yang lainnya. The next is freedom and responsibility atau kebebasan dan tanggung jawab. A characteristic existential theme is that people are to choose among alternatives and therefore have a large role in shaping their destinies. A central existential concept is that although we long for freedom, we often try to escape from our freedom. Freedom implies that we are responsible for our lives, for our actions, and for our failures. To take action for existentialists, freedom and responsibility go hand in hand, which means we are authors for our lives in the sense that we create our destiny, our life situation, and our problem. Artinya adalah tema eksistensial adalah bahwa orang harus memilih di antara alternatif dan karena itu memiliki peran besar dalam membentuk nasib mereka. Sebuah konsep eksistensial sentral adalah bahwa meskipun kita merindukan kebebasan, kita sering mencoba melarikan diri dari kebebasan kita. Kebebasan menyiratkan bahwa kita bertanggung jawab atas hidup, tindakan, dan kegagalan kita dalam mengambil tindakan. Bagi para eksistensialis, kebebasan dan tanggung jawab berjalan beriringan. Artinya adalah kita adalah pencipta hidup kita, dalam arti kita menciptakan takdir, situasi hidup, dan masalah kita. Artinya adalah di sini maksudnya adalah dalam membentuk dan bertanggung jawab atas diri sendiri merupakan tugas dari masing-masing manusia yaitu dan menjadi tanggung jawab masing-masing manusia. Namun terkadang kita ini karena kebebasan tersebut beberapa manusia merasa bahwa tidak memiliki kesadaran atau kurang kesadaran diri untuk bertanggung jawab atau cenderung melarikan diri dari pilihan yang telah ia pilih gitu. Jadi kesimpulannya adalah kebebasan dan tanggung jawab ini jalannya itu beriringan dan tidak bisa dipisahkan, dimana ketika kita bebas memilih, maka kita juga harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegagalan yang mungkin terjadi. The next is striving for identify and relationship to others. People are concerned about preserving their uniqueness and centeredness, yet at the same time they have interest in going outside of themselves to relate to other beings and to nature, to the problem they receive, rather than trusting ourselves to search within and find our own answer to the conflicts in our life. We sell out by becoming what others expect of us, our
being becomes rooted in their expectation and becomes strangers to ourselves. Artinya adalah orang-orang peduli tentang melestarikan keunikan dan keterpusatan mereka. Namun pada saat yang sama mereka juga memiliki minat untuk keluar dari diri mereka sendiri untuk berhubungan dengan makhluk yang lain. Untuk masalah yang mereka terima, daripada mempercayai diri untuk mencari ke dalam dan menemukan jawaban atas konflik dalam hidup kita, kita justru menjual diri dengan menjadi apa yang orang lain harapkan dari kita. Jadi keberadaan kita menjadi berakar pada harapan mereka dan menjadi orang asing bagi diri mereka. Nah, jadi artinya adalah manusia ini merupakan makhluk yang membutuhkan identitas diri sendiri, ya, membutuhkan identitas dari diri kita sendiri. Namun ketika manusia ini berani untuk membuat identitas, berarti dia juga berani untuk membuat pilihan atas hidupnya gitu. Di samping membutuhkan identitas sebagai manusia ini juga membutuhkan memiliki hubungan yang, karena pada dasarnya ini manusia ini hidupnya tidak bisa hidup sendiri dan harus membutuhkan hubungan dengan yang lainnya. Nah, adapun permasalahan yang sering terjadi dalam striving for identify and relationship to others ini adalah ketika seseorang ini terlalu bergantung kepada seseorang karena tidak bisa menentukan pilihan dan menemukan solusi atas hidupnya. Jadi karena terlalu bergantung tersebut, maka seakan-akan hidupnya itu adalah gambaran atau cerminan dari ekspektasi orang-orang. Ini adalah permasalahan apa saja atau what is the problem of striving for identify and relationship to others, yaitu yang pertama adalah the courage to be atau keberanian untuk menjadi. One of the greatest fears of clients is that they will discover that there is no core, no self, no substance, and that they are merely reflection of everyone's expectation of them. Artinya adalah salah satu ketakutan terbesar klien adalah bahwa mereka akan menemukan bahwa tidak ada inti, tidak ada diri, tidak ada substansi, dan bahwa mereka hanyalah cermin dari harapan semua orang terhadap mereka. Jadi artinya ketika seseorang ini dalam membuat identitas, kemudian dia tidak menemukan identitas dirinya, maka ia akan cenderung untuk menjadikan dirinya ini hasil dari harapan orang lain, bukan dari identitas dirinya sendiri. Yang kedua adalah the experience of aloneness atau pengalaman kesendirian. The sense of isolation comes when we recognize that we cannot depend on anyone else for own confirmation. So we are challenged to learn to listen to ourselves. We have to able to stand alone before we can truly stand beside other. Artinya adalah rasa keterasingan muncul ketika kita menyadari bahwa kita tidak dapat bergantung pada orang lain atau mendapatkan konfirmasi. Jadi kita ditantang untuk belajar mendengarkan diri sendiri. Kita harus mampu berdiri sendiri sebelum benar-benar dapat berdamping dengan orang lain. Yaitu ya intinya penting bagi diri kita sendiri untuk mengetahui apa yang diinginkan dari kita sendiri gitu, apa identitas dari kita sendiri gitu. Jadi kita tidak bisa selama-lamanya bergantung pada orang lain. Yang ketiga yaitu the experience of relatedness, artinya pengalaman keterkaitan. We humans depends on relationship with others. We want to be significant in others' world, and we want to feel that another's presence is important in our world. Artinya adalah kita manusia bergantung pada hubungan dengan orang lain. Kita ingin menjadi penting di dunia dan kita ingin merasa bahwa kehadiran orang lain penting di dunia kita. Artinya adalah di sini karena pengalaman keterkaitan ya, karena itu manusia kan tidak bisa hidup sendiri gitu ya, jadi perlu bantuan dan hubungan orang lain. Dan ketika kita ini ingin dianggap di hidup orang lain, begitu pula sebaliknya ketika orang lain juga ingin ketika kita ingin dipentingkan di kehidupan orang lain. Dan yang keempat yaitu struggling with our identify
atau berjuang dengan identitas kita. Itu the awareness of our ultimate aloneness can be frightening, and some clients may attempt to avoid accepting their aloneness and isolation. Artinya adalah kesadaran akan kesendirian utama kita bisa menakutkan, dan beberapa klien berusaha menghindari menerima kesendirian dan keterasingan mereka. Jadi dalam mencari identitas, bisa jadi kita bertemu yang namanya akan kesendirian. Nah, namun ketika menemukan kesendirian ini, beberapa manusia akan merespon bahwa ada beberapa respon dari kesendirian tersebut, yaitu yang pertama, ketika manusia ini ketika merespon kesendirian maka dia akan menemukan makan hidupnya. Namun ada juga yang ketika manusia dihadapkan oleh kesendirian maka dia akan cenderung menarik diri dari permasalahan tersebut. Next is search for meaning. A distinctly human characteristic is the struggle for a sense, significance, and purpose in life. Artinya adalah ciri khas manusia adalah perjuangan untuk arti penting dan tujuan hidup, di mana pada dasarnya itu manusia hidup untuk mencari makna dalam kehidupannya dan mencari identitas dari dirinya itu. Namun dalam mencari makna tersebut juga ada permasalahan-permasalahannya. Apa saja? Yaitu yang pertama, meaningless. Meaningless in life can lead to emptiness and hollowness, or condition that calls the existential vacuum. This condition is often experienced when people don't busy themselves with routine or with work. Jadi apa sih inti dari konseling di terapi eksistensial? Yaitu permasalahan kecemasan eksistensial seperti kehampaan dan ketidakberartian diri manusia. Kemudian yang kedua adalah creating new meaning atau menciptakan makna baru. This view holds that human suffering, the tragic and negative aspect of life, can be turned into human achievement by the stand and an individual takes when faced with it. Artinya adalah pandangan ini berpandangan bahwa penderitaan manusia, aspek tragis dan negatif dari kehidupan dapat diubah menjadi pencapaian manusia melalui pendirian yang diambil individu ketika menghadapinya. Seperti yang sebelum-sebelumnya, bahwa penderitaan ini dapat membawa manusia kepada dua pilihan, yaitu kebermaknaan dan penderitaan. Jadi tergantung bagaimana manusia itu mengartikan dari penderitaan tersebut. The next is anxiety as a condition of living. Anxiety arises from one personal striving to survive and to maintain and accept one's pain, and the feelings anxiety generates are an inevitable aspect of the human condition. Artinya adalah kecemasan muncul dari upaya pribadi seseorang untuk bertahan hidup dalam mempertahankan dan menegaskan keberadaan seseorang, dan perasaan yang ditimbulkan oleh kecemasan adalah aspek yang tak terhindarkan dari kondisi manusia. Nah, di sini maksudnya adalah kecemasan itu merupakan sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan kita. Nah, kecemasan juga bukan selalu tentang sesuatu yang negatif, bahkan justru bisa dibilang sesuatu yang menjadi sinyal bahwa kita itu siap untuk menerima rekonstruksi pada kehidupan kita. Jadi melalui kecemasan tersebut kita dapat mengetahui apa sih yang terbaik bagi kehidupan kita gitu. And the last is awareness of death and non-being, atau kesadaran akan kematian dan ketiadaan. The existential does not view death negatively, but holds that awareness of death as a basic human condition give significance to living. A distinguishing human characteristic is the ability to grasp the reality of the future and the inevitability of death. Artinya adalah eksistensial tidak memandang kematian secara negatif, tetapi berpendapat bahwa kesadaran akan kematian sebagai dasar manusia memberikan arti penting bagi kehidupan. Ciri khas manusia yang menonjol adalah kemampuan untuk memahami realitas masa depan dan kematian yang tak terhindarkan. Jadi kan kita sudah tahu bahwa kematian itu sesuatu yang tidak bisa kita elak gitu. Namun di sini juga menurut Frankl, kematian itu tidak bisa dianggap sebagai ancaman, namun kita anggap sebagai motivasi untuk memberi makna pada hidup, karena kita tahu bahwa
karena kita tahu bahwa kita sadar bahwa hidup kita bisa jadi berakhir, maka kita juga memiliki kesadaran untuk memberikan makna dalam hidup kita, atau kita dapat memiliki kehidupan yang lebih maksimal lagi gitu. Jadi bukan berarti kematian itu dikatakan sebagai keputusasaan. For the next, I will explain about the therapeutic process. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses terapi. In the discussion of the therapeutic process, I will first discuss therapeutic goals. Nah, dalam pembahasan proses terapi ini, yang pertama saya akan membahas mengenai tujuan terapi. Existential therapy is best considered as an invitation to clients to recognize the ways in which they are not living fully authentic life and to make choices that will lead to their becoming what they are capable of being. Existential therapy aims at helping clients face anxiety and engage in action that is based on authentic purpose of creating a worthy existence. Nah, tujuan dari terapi eksistensial ini yaitu terapi eksistensial ini paling baik dianggap sebagai metode bagi klien untuk mengenali kebiasaan mereka yang tidak menjalani kehidupan yang sepenuhnya otentik, dan untuk menentukan pilihan yang akan membawa mereka menjadi sesuatu yang mampu mereka raih. Tujuan terapi ini yaitu untuk membantu klien untuk memulai menuju keaslian dan belajar mengenali kapan mereka menipu diri mereka sendiri, yang telah dijelaskan oleh Van Deurzen. Dan terapi eksistensial ini bertujuan untuk membantu klien dalam menghadapi kecemasan dan melakukan tindakan yang didasarkan pada tujuan otentik untuk menciptakan eksistensi yang layak untuk didapat. The task of existential therapy is to teach clients to listen to what they already know about themselves, even though they may not be attending to what they know. Therapy is a process of bringing out the latent aliveness in the client. In a book written by Bugental in the years 1990, identifies three main tasks of therapy. 1. Assist client in recognizing that they are not fully present in the therapy process itself and in seeing how this pattern may limit them outside of therapy. 2. Support client in confronting the anxieties that they have so long sought to avoid. 3. Help client redefine themselves and their worth in ways that foster greater genuineness of contact with life. Nah, fungsi eksistensial terapi ini yaitu untuk mengajarkan klien untuk mendengarkan apa yang sudah mereka ketahui tentang diri mereka sendiri, meskipun mereka tidak memperhatikan apa yang mereka ketahui. Nah, terapi ini yaitu proses memunculkan keaktifan yang terpendam di dalam diri klien, menurut di dalam buku Bugental pada tahun 1986. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Bugental pada tahun 1990 ini menunjukkan adanya 3 utama fungsi terapi ini. Yang pertama yaitu membantu klien mengakui bahwa mereka itu tidak sepenuhnya hadir di dalam proses terapi itu sendiri, dan memahami bagaimana pola ini dapat membatasi mereka di luar sesi terapi. Yang kedua yaitu mendukung klien dalam menghadapi kecemasan yang telah lama mereka hindari. Yang ketiga yaitu membantu klien dalam menemukan jati diri dan juga dunia mereka dengan cara-cara yang menumbuhkan keaslian. Next, therapist function and role. For Bugental, 1997, a therapist function is to assist client in seeing the ways in which they contradict their awareness and the cause of such contradiction. Mendelowitz and Snyder 2008 also view the aims of therapy as getting a stuck person moving again, which is accomplished by assisting the client in recovering ownership of his or her life. The therapist may hold up a mirror, so to speak, so that client can gradually engage in self-confrontation. Nah, untuk selanjutnya yaitu membahas mengenai fungsi dan peran terapis. Terapis dengan orientasi eksistensial ini biasanya menangani dengan orang-orang yang memiliki masalah yang biasa disebut dengan eksistensi terbatas.
Klien-klien ini memiliki kesadaran yang terbatas tentang diri mereka sendiri dan sering ragu-ragu tentang sifat masalah mereka. Bagi Bugental pada tahun 1997 ini, tugas terapis yaitu membantu klien dalam mengidentifikasi kebiasaan klien yang membatasi kesadaran mereka dan akibat dari pembatasan tersebut. Menurut Mendelowitz-Schneider ini, tujuan terapi juga membantu orang yang jenuh agar mampu aktif kembali, yang dicapai dengan membantu klien meraih kembali kendali hidupnya. Terapis berfungsi sebagai cermin, sehingga klien ini dapat secara bertahap mampu melakukan konfrontasi terhadap dirinya sendiri. Nah, dengan cara ini, klien dapat mengetahui penyebab mereka menjadi terpuruk dan mengetahui cara mengembangkan hidup. Begitu klien menyadari faktor-faktor di masa lalu mereka dan mode yang menghambat keberadaan mereka saat ini, mereka dapat memulai bertanggung jawab untuk ikut mengubah masa depan mereka. Next, client experience in therapy. Merely deciding to enter psychotherapy is itself a frightening prospect for most people. The experience of opening the doors to oneself can be frightening, exciting, joyful, depressing, or a combination of all of these. As clients which open the closed door, they also begin to loosen the deterministic shackles that have kept them psychologically bound. Gradually, they become aware of what they have been and who they are now, and they are better able to decide what kind of future they want. Through the process of their therapy, individuals can explore alternative for making their vision real. Nah, jadi pengalaman klien dalam terapi ini yaitu memutuskan untuk mengikuti psikoterapi itu sendiri kan sudah cukup menakutkan bagi kebanyakan orang. Pengalaman membuka pintu untuk diri sendiri bisa menakutkan, mengasihkan, menyenangkan, dan juga menyedihkan. Ataupun perpaduan itu semua. Nah, ketika klien membuka pintu yang tertutup, klien juga mulai melonggarkan belenggu pembatas yang mengikat mereka secara psikologis. Secara bertahap, mereka sadar akan apa yang telah mereka alami dan siapa mereka sekarang. Lalu, mereka lebih mampu memutuskan masa depan seperti apa yang mereka inginkan. Melalui proses terapi ini, klien dapat menjelajahi berbagai pilihan untuk mewujudkan visi mereka. When clients plead helplessness and attempt to convince themselves that they are powerless, Maya reminds them that their journey toward freedom begins by putting one foot in front of the other to get to his office. As narrow as their range of freedom may be, individuals can begin building and augmenting that range by taking small steps. The therapeutic journey that opens up new horizons is beautifully described by Van Dorzen. Nah, ketika klien ini mengaku tidak berdaya dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa mereka tidak mampu, Mei ini mengingatkan klien bahwa perjalanan mereka menuju kebebasan dimulai dengan berjalan menuju langkah demi langkah. Sesempit apapun jangkauan kebebasan mereka, klien dapat memulai membangun dan menambah jangkauan itu dengan melakukan langkah-langkah kecil. Perjalanan terapi yang membuka cakrawala baru ini digambarkan secara puitis oleh Van Dorzen. Nah, aspek lain saat menjadi klien dalam terapi eksistensial ini yaitu proses menghadapi masalah utama, bukan mengatasi masalah-masalah langsung. Next, relationship between therapist and client. Existential therapists give central prominence to their relationship with the client. The relationship is important in itself because the quality of this person-to-person encounter in the therapeutic situation is the stimulus for positive change. Therapists with the orientation believe their basic attitude toward the client and their own personal characteristic of honesty, integrity, and courage are what they have to offer. Therapists invite clients to grow by modeling authentic behavior. If therapists keep themselves hidden during the therapeutic session, or if they engage
in inauthentic behavior. Clients will also remain guarded and persist in their inauthentic ways. Untuk selanjutnya yaitu membahas mengenai hubungan antara terapis dan klien. Terapi eksistensial ini menjadi keunggulan utama dalam hubungan mereka dengan klien. Hubungan itu sendiri penting karena kualitas pertemuan langsung dalam situasi terapi ini merupakan stimulus untuk perubahan yang positif. Terapi dengan orientasi ini percaya bahwa sikap dasar mereka terhadap klien dan sifat pribadi mereka sendiri, yakni kejujuran, integritas, dan keberanian, merupakan hal yang utama yang mereka tawarkan. Inti dari hubungan terapi ini yaitu rasa hormat yang menyiratkan keyakinan pada potensi klien untuk mengatasi masalah mereka secara otentik dan keyakinan pada kemampuan mereka untuk menemukan cara alternatif untuk eksis. Terapi eksistensial ini juga menunjukkan reaksinya kepada klien dengan penuh kepedulian dan empati yang tulus sebagai salah satu cara untuk memperdalam hubungan dalam terapi. Terapis mengajak klien untuk tumbuh dan mencontohkan perilaku otentik. Jika terapis menutup diri mereka sendiri selama sesi terapi atau jika mereka terlibat dalam perilaku yang tidak otentik, klien juga akan tetap tertutup dan application, therapeutic technique-wise and procedures. The existential approach is unlike most other therapies in that it is not technique-wise oriented. There is an emphasis on technique-wise and the priority given to understanding the client's world. The intervention used by existential practitioners are based on a philosophical view of the essential nature of human existence. These practitioners prefer the description, understanding, and exploration of the client's subjective reality, used and as outside to diagnose, treatment, and prognosis. Existential therapy is a collaborative adventure in which client the therapist will change if they allow themselves to be touched by life. When the deepest self of the therapist meets the deepest part of the client, the counseling process is at its best. Aplikasi, teknik, dan prosedur eksistensial terapi. Tindakan yang sering dilakukan oleh praktisi eksistensial ialah mendasarkan pada pandangan filosofis sifat esensial dari keberadaan manusia. Praktisi eksistensial lebih suka deskripsi, pemahaman, dan eksplorasi realitas subjektif klien yang bertentangan dengan diagnosis, pengobatan, dan juga prognosis. Mengidentifikasi sebagai aturan dasar utama dari pekerjaan eksistensial keterbukaan terhadap kreativitas individu, terapis, dan klien. Dia berpendapat bahwa terapis eksistensial perlu menyesuaikan intervensi atau tindakan yang sering mereka dengan kepribadian dan gaya sendiri, serta apa yang dibutuhkan setiap klien. Pedoman utama ialah bahwa intervensi atau tindakan yang sering dilakukan praktisi eksistensial responsif terhadap keunikan setiap klien. Terapi eksistensial merupakan petualangan kolaboratif di mana klien dan terapis akan berubah jika mereka membiarkan diri mereka disentuh oleh kehidupan. Ketika diri terdalam dari terapis memenuhi bagian terdalam dari klien, proses konseling adalah tindakan yang terbaik. Terapi adalah proses penemuan yang kreatif dan berkembang yang dapat dikonseptualisasikan dalam 3 fase umum.
phases of existential counseling. During the early phases of counseling, the therapist assists client is identifying and clarifying their assumption about the world. Clients are invited to define and question the way they perceive and understand their existence. They examine their values, beliefs, and assumptions to determine their validity. This is a difficult task for many clients because they many initially present the problem as a result almost entirely of external causes. During the middle phases of existential counseling, clients are encouraged to more fully examine the source and authority of their current value system. The final phases of existential counseling focus on helping people take what they learn about themselves and put it into action. Tahapan konseling eksistensial. Fase awal konseling, terapis membantu klien dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka tentang dunia. Klien diundang untuk mendefinisikan dan mempertanyakan cara mereka memahami keberadaan mereka. Mereka memeriksa nilai, keyakinan, dan asumsi mereka untuk menentukan validitasnya. Ini adalah tugas yang sangat sulit bagi banyak klien karena mereka mungkin awalnya mempresentasikan masalah sebagai akibat hampir seluruhnya dari penyebab eksternal. Fase tengah konseling eksistensial, klien didorong untuk lebih sepenuhnya memeriksa sumber otoritas sistem nilai mereka saat ini. Proses eksplorasi diri ini biasanya mengarah pada wawasan baru dan beberapa restrukturisasi nilai dan sikap. Individu mendapatkan ide yang lebih baik tentang jenis kehidupan yang mereka anggap layak untuk dijalani dan mengembangkan pemahaman internal mereka yang lebih jelas. Proses penilaian. Client appropriate for existential counseling. Existential therapy is especially appropriate for people who are facing a developmental crisis, experiencing grief loss, facing death, or facing a major life decision. This form of therapy is most appropriate for clients who are committed to dealing with their problem about life. For people who feel alienated from the expectation of today society, or for those who are looking for meaning in their lives. The value and vitality of the psychotherapeutic approach depends on its ability to assist clients in dealing with problem. Klien yang tepat untuk konseling eksistensial. Terapi eksistensial sangat tepat bagi orang yang menghadapi krisis perkembangan, mengalami kesedihan dan kehilangan, menghadapi kematian, atau menghadapi keputusan besar dalam hidup. Bentuk terapi ini yang paling tepat untuk klien yang berkomitmen untuk menangani masalah mereka tentang hidup, untuk orang-orang yang merasa terasing dan dari harapan masyarakat saat ini.
atau bagi mereka yang sedang mencari makna dalam hidupnya. Application for brief therapy. Short-term application of the existential approach require more structuring and are clearly defined and less ambitious. Target on discontinuation of short-term therapy. It is important for the individual to evaluate what they have achieved and what problem might need to be addressed later. It is important that both therapists and client determine with here short-term work is prioritized and with here a favorable outcome is possible. Aplikasi untuk terapi singkat. Aplikasi jangka pendek dari pendekatan eksistensial membutuhkan lebih banyak penataan dan didefinisikan dengan jelas dan kurang ambisius. Sasaran pada penghentian terapi jangka pendek penting bagi individu untuk mengevaluasi apa yang telah mereka capai dan masalah apa yang mungkin perlu ditangani nanti. Adalah penting bahwa baik terapis dan klien menentukan apakah pekerjaan jangka pendek sesuai dan apakah hasil yang menguntungkan mungkin yang terjadi. Application to group counseling. A group provides a powerful context to look at oneself and to consider what choice might be more authentically one's own. Members can openly share their fear related to living in unfulfilling ways and come to recognize how they have compromised their integrity. Members can gradually discover ways in which they have lost their direction and can begin to be more true to themselves. Members learn that it is not in others that they find the answer to question about significance and purpose in life. Existential group leaders help members live in authentic ways and refrain from prescribing simple solution. Aplikasi untuk konseling kelompok. Sebuah kelompok menyediakan konteks yang kuat untuk melihat diri sendiri dan untuk mempertimbangkan pilihan apa yang mungkin lebih otentik milik sendiri. Anggota dapat secara terbuka berbagi ketakutan mereka terkait dengan hidup dengan cara yang tidak memuaskan dan menyadari bagaimana mereka telah mengkompromikan integritas mereka. Anggota secara bertahap dapat menemukan cara di mana mereka telah kehilangan arah dan dapat mulai menjadi lebih jujur pada diri mereka sendiri. Anggota belajar bahwa bukan pada orang lain mereka menemukan jawaban atas pertanyaan tentang arti, penting, dan tujuan hidup. Pemimpin kelompok eksistensial membantu anggota hidup dengan cara yang otentik dan menahan diri dari meresapkan solusi sederhana. That is all from us. We are sorry if there is some mistakes. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.